Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Panitia Seleksi atau Pansel, Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP, angkat bicara terkait tudingan miring mengenai tidak diumumkannya nama-nama peserta shelter yang masuk dalam 3 besar. Diketahui Pansel JPTP telah merampungkan rangkaian seleksi dari mulai seleksi berkas, uji kompetensi, penulisan makalah hingga wawancara. Dari 48 peserta yang lolos seleksi administrasi tersebut, saat memasuki uji kompetensi tersisa menjadi 40 peserta yang lanjut ke tahapan penulisan makalah dan wawancara. Diketahui ke-21 nama peserta itu selanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. Publik tentunya bertanya-tanya sebab 21 nama peserta shelter JPTP itu tidak diumumkan oleh Pansel baik di website resmi Pemkab Tanggamus maupun di media massa. Lantaran tidak diumumkan ini sempat membuat gaduh sebab peserta shelter yang mengikuti proses mengaku tidak mengetahui apakah namanya masuk dalam 3 besar atau tidak. PJ Sekda juga membantah adanya tudingan tidak transparan dalam pelaksanaan shelter JPTP pada tahun jabatan Lowong. Menurut Sekda, pengumuman hingga pelantikan JPTP memerlukan proses, sehingga tidak bisa dilakukan terburu-buru, apalagi ada perubahan peraturan yang mengatur mengenai kewenangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Peraturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024, tanggal 4 September 2024, tentang pengalihan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN yang dikeluarkan Kemenpan RB. Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor 5979/B/AK-03-SD/K/2024 tanggal 10 September 2024. Untuk diketahui Pemkab Tanggamus membuka shelter JPTP untuk jabatan Kepala Dinas, Badan dituju OPD yaitu Kepala Baperida, Kepala BKPSDM, Kepala Satpol PP, Kepala Dispunak, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Disnaker, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemda Tanggamus ini memang ada 7 jabatan yang lolos. Kemudian dalam pelaksanaan seleksi terbuka ada beberapa tahapan yang dilaksanakan meliputi pertama itu seleksi administrasi, kemudian uji kompetensi, asesmen center, kemudian penulisan makalah dan wawancara. Sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 121 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, panitia seleksi mengumumkan secara terbuka nilai yang diperoleh setiap peserta seleksi berdasarkan peringkat kecuali tahapan akhir. Jadi nanti di tahapan akhir rankingan 1, 2, 3 itu tidak diumumkan lagi, tetapi nilai di setiap tahapan misalnya administrasi, kemudian uji kompetensi asesmen, kemudian wawancara dan penulisan makalah itu ada semua gitu. Jadi nanti mereka sendirilah yang hitung-hitung sendiri gitu. Tapi waktu perankingan itu tidak ada. Sama. Jadi tidak ada yang kita dari hasil itu beberapa tahapan itu digabung-gabungin, dibagi, itu hasilnya sama dengan yang kita ini. Cuman nggak kita muat aja ini ranking 1 si A, ranking 2 si B, nggak. Nah, tetapi masing-masing personil sudah bisa menghitung sendiri gitu. Dari Tanggamus, Andre dan Rio, Saburai TV melaporkan.